Palabang Songo berseru, "Seluruh anggota partai lekas bentuk barisan Telaga Maut." Mendengar ini, anggota partai Telaga Wangi yang memang sudah sejak tadi menahan kegeramannya dan ingin lekas-lekas turun tangan, segera bergerak membentuk barisan yang dinamakan Telaga Maut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang kelima, Neraka Lembah Tengkorak, bagian yang keempat, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan. Terkejutlah Dewa Pedang, matanya melirik pada kepala manusia yang terhampar di lantai punggung dekat kakinya. Selewat 1 minggu yang lalu, Dewa Pedang memang pernah membunuh seorang kepala rampok yang berjuluk Si Kuku Iblis. Hal ini terjadi di satu riba belantara, yaitu ketika Si Kuku Iblis dan 5 anak buahnya hendak merampok sebuah kereta barang yang lewat dalam hutan. Sewaktu kepala itu tadi dilemparkan oleh si Cawat Gila di hadapannya, memang dia rasa-rasanya kenal dengan paras itu. Namun karena keadaan yang sangat rusak serta berselimutan darah, maka sukar lagi Dewa Pedang untuk mengenali siapa adanya kepala manusia itu. Mendengar ucapan si Cawat Gila, Dewa Pedang segera maklum bahwa antara si Kuku Iblis dengan si Cawat Gilu pasti ada hubungan apa-apa. Maka menjawablah ketua partai Telaga Wangi itu. Apa yang dikerjakan si Kuku Iblis yaitu kejahatan yang telah membunuhnya. Cawat Gila, bukan aku, setiap manusia macam dia akan menerima ganjaran seperti itu. Hehehe. Kau pandai bicara, tapi apakah kau sudah tahu jalan ke neraka? Kalau belum, aku si Cawat Gila akan tunjukkan jalannya. Manusia sakti kurus kering itu maju 2 langkah, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. "Terima jurus kematianmu ini, Dewa Pedang." Hehehe. "Cawat Gila," seru Dewa Pedang sambil alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. "Apa hubunganmu dengan si Kuku Iblis?" "Oh, kau tanya itu?" Tak susah untuk menjawabnya. Si Kuku Iblis adalah adikku. Sekarang kau tahu bagaimana aku inginkan kau punya nyawa, bahkan nyawa keluarga serta anggota-anggota partaimu. Dewa Pedang bahkan hampir semua dari tamu yang hadir barulah hari itu mengetahui bahwa si Kuku Iblis adalah adik si Cawat Gila. "Cawat Gila," kata Dewa Pedang pula, "siapapun adanya si Kuku Iblis itu bukan soal. Yang penting ialah bahwa dia telah melakukan kejahatan, dan kebenaran tidak sudi melihat dia malang melintang menyebar kejahatan itu." "Ah, di sini bukan tempat dan waktu untuk bicara bahasa tinggi begitu rupa. Bicaralah nanti pada setan-setan neraka." Sudut mata si Cawat Gila menangkap seseorang melangkah ke arah di mana dia berdiri berhadap-hadapan dengan Dewa Pedang. Ketika dia menoleh sedikit ke samping, ternyata orang itu adalah Resi Godapati atau 3 tombak emas Trisula yang sejak tadi masih berdiri di atas panggung itu. Suasana hening menegangkan. Cawat Gila dengan memperhatikan sedikit suasana serta tempat di mana kita berada serta memandang muka para tokoh-tokoh persilatan yang hadir di sini, kuharap kau jangan meneruskan maksud-maksud yang tergantung di hatimu. Kunyuk jubah ungu, apakah kau bicara mengigau atau memang otakmu sudah miring? Tukas si Cawat Gila. Diajak bicara baik-baik tapi dijawab sedemikian rupa, maka panaslah hati Resi Godapati.
Otakmu mungkin sudah miring, tapi belum lagi semiringmu, jawabnya. Ini lagi contohnya manusia yang tidak tahu tingginya gunung, dalamnya laut. Kalau sudah bosan hidup, bilang saja, biar lekas-lekas ku kirim roh busukmu ke neraka. Bicaramu terlalu besar, cawat gila, nyalimu juga kelewat besar, Godapati. Kau masih belum punya 6 kepala selusin tangan, cawat gila. Oh, apakah kau punya nyawa rangkap? Menukasi si cawat gila. Aku memang tak punya nyawa rangkap, tapi untuk menghadapimu sampai 1000 jurus pun akan ku jalani. Bagus sekali, tapi biar ku tanya dulu, apakah dalam hal ini kau membela Dewa Pedang? Aku tak membela siapa-siapa. Lantas kenapa jual mulut? Jangan coba menunjukkan kebesaran budi serta kebaikan di muka orang banyak. Semua orang tahu perkumpulan yang bagaimana adanya, perkumpulan yang kau dirikan di Pulau Wutan. Semua orang di sini tahu bahwa kau adalah resi sesat bau tengik yang melakukan apa saja asal disumpal pantatnya dengan uang dan mulutnya dengan harta. Habis berkata begitu, si cawat gila tertawa terkekeh-kekeh. Tak ada jalan lain, kata Resi Godapati sambil mengeluarkan senjata, yaitu tombak berkepala 3 yang terbuat dari emas. Rupanya kau betul-betul ingin cepat-cepat menghadap hantu neraka. Si cawat gila tertawa bergelak. Tiba-tiba dia melengking nyaring. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. Angin laksana topan menggebu-gebu. Resi Godapati melompat 6 tombak dan ayunkan tombak kepala 3-nya ke arah lawan, lalu susul dengan tendangan kaki kiri kanan. Hebatnya, sebelum tombak dan 2 tendangan mencapai sasaran yang diarah, tahu-tahu ketiga serangan tersebut sudah berubah arah ke bagian tubuh yang lain dari si cawat gila. Geram dan kaget juga si cawat gila melihat serangan lawan ini. Tubuhnya yang kurus kering itu berkelebat ganas. Kedua tangan sambar menyambar menimbulkan angin deras. Di lain pihak, Resi Godapati tiada henti mengirimkan serangan tombak emasnya, yang sekaligus juga merupakan senjata pembenteng tubuhnya. Setelah 5 jurus berlalu dan dia masih belum dapat membuat suatu apa terhadap lawannya, maka marahlah si cawat gila. Manusia sontoloyo, terima ini, bentak cawat gila, tubuhnya lenyap. 2 tangan dan 2 kaki bergerak tak kelihatan. Kemudian terdengarlah jeritan Resi Godapati. Tombak emasnya kelihatan mental ke udara, sedang tubuhnya sendiri terlempar ke bawah panggung. Resi ini coba duduk bersila untuk mengalirkan tenaga dalam dan mengobati luka hebatnya. Namun tulang dadanya sudah hancur, iga-iganya telah patah. Hanya sesaat tubuhnya duduk bersila, sesudah itu Godapati rebah ke tanah tanpa nyawa. Semua yang hadir sama terkatup mulutnya. Suasana sehening di pekuburan. Si cawat gila tertawa membahak. Kemudian diputarnya tubuhnya menghadapi Dewa Pedang yang berdiri 9 tombak di depannya. Dia menyeringai dan berkata, "Kematianmu lebih buruk dari Resi Keparat itu, Dewa Pedang." Perkataannya itu langsung saja ditutup dengan satu serangan dahsyat. Tangan kanan mencengkram ke muka, sedang tangan kaki kiri menyeruak ke bawah selangkangan. Dewa Pedang yang memang sudah hampir hilang kesabarannya serta dendam terhadap kematian putranya kini tidak tinggal diam. Tubuhnya merunduk, kedua tangan dipukulkan ke muka. Inilah satu pukulan jarak jauh yang hebat yang hendak dilepaskannya. Ketika kedua tangan Dewa Pedang kelihatan bergerak ke muka, maka si cawat gila merasakan tubuhnya yang melesat di udara itu menerima tekanan yang hebat. Tubuhnya terhuyung-huyung dan serangannya buyar.
Kaget sekali dia jadinya. Tak salah kalau adiknya si kuku iblis menemui ajal di tangan ketua partai Telaga Wangi yang nyatanya memiliki ilmu pukulan tangan kosong demikian lihainya. Didahului dengan bentakan-bentakan menggeledak, maka kelihatanlah tubuh si cawat gila menukik ke bawah laksana seorang perenang yang tengah menyelam, dan tahu-tahu kedua tinjunya sudah menjotos ke perut dan dada Dewa Pedang. Dewa Pedang dengan beringas sambuti tinju lawan dengan tinju pula. Buk, buk. Dua tinju yang mengandung tenaga dalam yang sangat tinggi sama-sama beradu dan mengeluarkan suara keras. Akibatnya juga hebat, tubuh Dewa Pedang terbanting ke belakang. Kalau saja ilmu meringankan tubuhnya tidak sempurna, pastilah dia akan terus jatuh, duduk, atau terjerengkong di lantai panggung. Sebaliknya, si cawat gila sendiri kelihatan terpelanting ke belakang sampai 1 tombak. Untuk kedua kalinya, tokoh silat berotak miring itu jadi terkejut. Yang sudah-sudah bila seorang lawan berani menyambuti 2 jotosannya, kalau tidak hancur kedua tangannya, pasti akan terluka tubuhnya di sebelah dalam. Tapi di saat itu dilihatnya Dewa Pedang masih berdiri dan dalam keadaan segar bugar. Hanya kedua tangannya saja yang kelihatan kemerah-merahan. Mulut si cawat gila berkemik-kemik. Rupanya kau memang ada isi juga, ujarnya menyeringai buas. Kedua tangannya saling digosok-gosok satu sama lain, dan sesaat kemudian kedua tangan itu terkepal membentuk tinju dan berwarna biru. Dewa Pedang maklum kalau lawan hendak mengeluarkan ilmu pukulannya yang dahsyat, karenanya segera dia bersiap-siap. Para penonton keseluruhannya menahan napas melihat pertempuran yang bukan main hebatnya ini. Cawat gila mengangkat kedua tangannya ke atas, sejajar dan sama tingginya dengan kepalanya yang bermuka cekung itu. Tampangnya kelihatan semakin angker. Selama aku memiliki ilmu pukulan siluman biru, tak satu manusia pun yang sanggup menahannya. Telah 240 tokoh-tokoh silat yang mampus di tanganku. Kau adalah korban yang ke-240, Dewa Pedang. Mendengar nama pukulan yang bakal dilancarkan oleh lawannya, maka Dewa Pedang lipat gandakan tenaga dalamnya. Dan di saat itulah si cawat gila dengan suara tertawa melengking-lengking menyerbu ke muka. 2 larik sinar biru melesat dan menukik ke bawah ke arah kepala Dewa Pedang. Ketua partai Telaga Wangi ini cepat berkelit dan balas mengirimkan sodokan siku ke arah tulang iga lawan. Namun dengan lipatkan lututnya, si cawat gila berhasil membuyarkan sodokan siku Dewa Pedang. Sedang kedua tinjunya kiri dan kanan masih terus menderu keras ke batok kepala Dewa Pedang. Dewa Pedang ragu-ragu untuk menangkis pukulan lawan. Karenanya dengan cepat membuang diri ke samping. 2 pukulan si cawat gila lewat menderu di sisinya. Brak! Brak! Lantai panggung yang terbuat dari papan tebal patah dan pecah kena dihantam angin pukulan siluman biru yang dilancarkan oleh si cawat gila. Semua orang leletkan lidah. Dapatlah dibayangkan bagaimana hebatnya ilmu pukulan itu. Dewa Pedang sendiri terkejutnya bukan main. 2 tokoh silat yang duduk di antara jejeran para tamu saling berbisik. Naga-naganya ketua partai Telaga Wangi tak bakal sanggup menghadapi lawannya sampai 20 jurus. Sukar dijajaki memang tingginya ilmu si cawat gila, tapi Dewa Pedang sendiri agaknya belum mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Meski umur muda, tapi jangan terlalu memandang remeh Dewa Pedang, balas membisik tokoh silat lainnya. Pada saat
itu di atas panggung terjadi pertempuran sangat seru antara si Cawat Gila dan Dewa Pedang. Sinar biru dan sinar putih bergurung-gurung. Agaknya Dewa Pedang pun sudah mengeluarkan ilmu pukulan yang diandalkannya. Di saat pertempuran berjalan seru-serunya itu, di saat semua mata hampir tak berkesip memandang ke atas panggung, maka terdengarlah pekikan-pekikan dahsyat itu. Dan di detik itu pula mata semuanya menangkap bayangan 4 sosok tubuh manusia. "Hentikan pertempuran!" membentak salah seorang dari keempat pendatang itu. Suaranya menggetarkan lembah, menyirapkan dada setiap yang hadir. Kemudian kelihatanlah 4 sosok tubuh gadis berbadan ramping bagus berdiri di atas panggung. Ketika diperhatikan parasnya, maka gemparlah suasana mereka yang hadir. Bagaimana tidak, keempat gadis berbadan langsing bagus dan berkulit mulus itu memiliki paras-paras yang mengerikan. Paras tengkorak. Dewa Pedang dan si Cawat Gila juga dibuat terkejut oleh suara pekikan serta suara membentak memerintah yang menggetarkan lembah itu. Keduanya sama-sama bersurut mundur dan memandang ke samping kanan. Ternyata 4 gadis bermuka tengkorak berdiri di atas panggung. Paras yang menggidikan itu jelas membayangkan maut. "Setan kesasar, apa urusanmu? Apa pangkatmu menyuruh kami menghentikan pertempuran? Kertak si Cawat Gila pada gadis muka tengkorak yang berdiri paling muka dan berpakaian merah ringkas. "Monyet ceking krempeng, mulutmu terlalu murah menghina, nyawamu tak aku lepaskan." Dan ucapan si muka tengkorak baju merah terpotong oleh suara tertawa membahak dari si Cawat Gila. "Berani menghina, berani mampus," katanya. Rupanya kau juga kelewatan kabur, monyet ceking." Si Cawat Gila tertawa lagi gelak-gelak. "Jika saja kau tahu berhadapan dengan siapa saat ini, pastilah kau akan lari terbirit-birit." "Kentut," maki si pakaian merah marah sekali. Tangan kirinya bergerak mengebutkan lengan bajunya. Wut! Angin laksana badai menggebuk ke arah si Cawat Gila. Mula-mula si Cawat Gila menganggap enteng dan tertawa-tawa sambil menerima pukulan itu. Dengan acuh tak acuh dilambaikannya tangan kirinya untuk melebur serangan lawan. Namun alangkah terkejutnya dia, lambaian tangannya tak sanggup memusnahkan serangan lawan. Sebaliknya, sambaran angin lawan itu membuat tubuhnya tergontai-gontai. Dan jika detik itu dia tidak cepat-cepat melompat ke samping, pastilah tubuhnya akan mencelat keluar panggung. Si Cawat Gila keluarkan keringat dingin, parasnya mengkerut. Tenaga dalam si muka tengkorak hebatnya bukan main, pikir laki-laki tua krempeng itu. "Muka tengkorak, kau siapakah?" tanya si Cawat Gila dengan membentak garang. Yang ditanya tertawa mengekeh, "Kami adalah iblis-iblis pencabut sukma. Kau dengar itu? Sekarang terimalah kematianmu. Manusia buruk hina dina, jangan mimpi di siang bolong," tukas si Cawat Gila. Kedua tangannya digosok-gosok dan dengan serta-merta menjadi biru. "Iblis betina, ini makan pencarianmu," teriaknya. Si Cawat Gila lancarkan pukulan siluman biru yang dahsyat. Gadis berpakaian merah memekik nyaring. Tubuhnya melompat 6 tombak dan ketika menukik lagi, maka dari tangan kanannya melesat selarik sinar hijau yang disusul dengan menyambarnya 3 ekor binatang kala hijau. "Kala hijau!" seru si Cawat Gila terkejut, hatinya bergetar. Dewa Pedang dan seluruh manusia yang hadir di situ juga kaget bukan main. Beberapa tokoh silat yang menyadari bahwa ilmu kepandaiannya masih belum sempurna menjadi pucat paras mereka.
Sejak 2 bulan belakangan ini, kala hijau telah muncul di dunia persilatan. Ini muncul di hadapan mereka, tentu saja semuanya menjadi cemas serta tegang. Cawat gila memukul ke muka, sinar biru pukulan siluman biru menderu, tapi sudah kasib tiada guna. Salah seekor dari kala hijau telah lebih dulu menancap dan amblas ke dalam kepalanya. Menyusul kedua dan ketiga, cawat gila memekik penuh keseraman. Sebelum tubuhnya rebah, cawat gila masih berusaha melancarkan serangan mencengkram naga atas langit. Tapi percuma, tubuhnya terbanting ke lantai panggung. Kelojotan seketika lalu diam, kaku tak bergerak lagi. Seruan terkejut dan kegemparan seperti mau merobohkan langit di atas lembah sekitar telaga itu. Namun suasana segera menghening ketika si muka tengkorak pakaian merah membentak buas. Manusia-manusia hina dina, diam semua. Meskipun semua yang hadir berdiam diri dan menahan napas melihat munculnya 4 gadis muka tengkorak, namun banyak di antara tokoh-tokoh silat yang punya nama besar merasa sangat direndahkan dan dihina. Apalagi mereka dari golongan putih yang memang sudah tak bersenang hati mendengar kemunculan dan kekejaman yang dilakukan oleh keempat manusia itu sejak 2 bulan belakangan ini. Salah seorang dari mereka ialah Brahmana Wingajara yang bergelar sepasang tangan putih, seorang tokoh silat yang memiliki lengan dan tangan berwarna putih sekali, dan justru pada kedua tangan yang putih inilah terletak kehebatannya. Tanpa menunggu lebih lama, sang Brahmana melompat ke atas panggung. "Babi botak gendut!" bentak si muka tengkorak berpakaian merah. Wingajara memang berbadan gemuk buncit, berkepala botak dengan pendek kontet. "Apakah kau juga ingin cepat-cepat mampus berani naik ke atas panggung ini?" Brahmana Wingajara tertawa tawar, jawabnya. "Panggung ini bukan kau yang bikin, bukan pula milikmu. Tuan rumah sendiri tidak melarang aku naik ke sini. Manusia muka setan." Sebenarnya sebagai Brahmana, Wingajara jarang dan hampir tak pernah memaki orang atau bicara kasar. Tapi saat itu karena dihina demikian rupa, apalagi di hadapan puluhan tokoh-tokoh silat, kalaplah Brahmana Wingajara sehingga terlepas semprotannya. Si pakaian merah tertawa mengikik. "Lantas apa maumu datang ke sini?" Brahmana Wingajara tak menjawab, melainkan berpaling para hadirin dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, dari apa yang pernah kalian dengar sejak 2 bulan belakangan ini, dari apa yang kita semua saksikan pada hari ini, maka sudah dapat kita bayangkan bersama apa yang bakal menimpa dunia persilatan di masa mendatang, terutama bagi kita golongan putih, jika gadis-gadis muka tengkorak setan dajjal berhati iblis ini dibiarkan hidup lebih lama. Tutup mulutmu Brahmana, tai kucing. Terima ini." Si muka tengkorak berpakaian merah menendang ke muka. Angin tendangan ini bukan main dahsyatnya. Sambil berkelit, Wingajara pukulkan kedua tangannya ke muka. Asap putih panas menderu menyambar si baju merah. Gadis muka tengkorak ini tersurut mundur, lalu dari samping lancarkan serangan ganas. Sinar hijau menderu, 3 kala hijau melesat dan terdengarlah jerit kematian Brahmana Wingajara. 2 dari kala hijau menancap di keningnya, yang ketiga amblas masuk ke dalam mata sebelah kiri. Sekali lagi suasana diselimuti kengerian dan kegemparan, dan sekali lagi si merah membentak garang, "Manusia-manusia keparat, diam semua!" Para hadirin terpaku kecut di kursi masing-masing. Melihat naga-naga yang kurang baik ini, beberapa di antara mereka berdiri dari kursi. Cepat-cepat muka tengkorak pakaian merah berseru,
Tak satu orang pun diizinkan meninggalkan tempat ini. Siapa yang berani melakukan berarti mampus. Menyaksikan pembunuhan yang bertentangan dengan hati nurani serta jiwa satrianya, ditambah lagi dendam kesumatnya terhadap si cawat gila belum lenyap meski manusia itu sudah menjadi bangkai kini, maka ketua partai Telaga Wangi maju selangkah ke arah si muka tengkorak. Telah 2 bulan ku dengar kehebatan nama kalian dalam kejahatan dunia persilatan. Sebagai orang-orang dunia persilatan, aku menghormati kalian. Tapi sebagai golongan hitam jahat yang berhati iblis, aku tidak sudi melihat kalian. Karena itu aku harap segera meninggalkan tempat ini. Aku tak ingin melihat kejahatan dan pembunuhan lebih banyak. Si baju merah berpaling pada 3 kawan-kawannya. Keempatnya kemudian tertawa gelak-gelak. Ketua partai Telaga Wangi, kau tak ingin melihat pembunuhan lebih banyak katamu. Tapi apa kau tahu bahwa kau juga bakal mampus di tangan kami? Kecuali apa? Potong Dewa Pedang. Kecuali jika kau dan seluruh anggota partaimu mau berlutut dan masuk ke dalam partai yang bakal kami dirikan, yaitu Partai Lembah Tengkorak. Dewa Pedang mendengus dan menjawab, manusia-manusia macam aku sampai mati sekalipun tiada sudi berlutut kepada kalian. Apalagi masuk partai durjana kalian. Kalau mau cari anggota partai, carilah ke liang neraka, di mana pasti banyak manusia-manusia bertampang macam kalian dan bersedia masuk partai kalian. Keempat gadis muka tengkorak itu tertawa gelak-gelak. Ketua partai Telaga Wangi, kata muka tengkorak yang berpakaian hitam, kau andalkan apakah berani bicara demikian? Mungkin dia punya nyawa rangkap, kata yang berbaju biru. Betul, 1 nyawa manusia, 1 lagi nyawa anjing, menimpali si baju merah. Dan keempat manusia itu kemudian tertawa lagi gelak-gelak. Dihina demikian, Dewa Pedang masih bisa menahan luapan amarahnya. Namun tiada demikian dengan istrinya. Perempuan seran, bicaramu terlalu menghina dan terlalu takabur. Jaga kepalamu. 1 sambaran pedang menderu di muka hidung si baju merah, membuat gadis muka tengkorak ini terkejut dan tersusur 5 tindak. Ah, perempuan cantik, kau tentu istri ketua partai Telaga Wangi, kata si muka tengkorak baju merah. Terhadapku tak usah bersikap garang, bagusnya ajak lakimu dan anggota-anggota partai untuk masuk ke dalam partai kami, dan kalian semua pasti selamat dari kematian. Batang lehermu yang harus diselamatkan lebih dulu, perempuan durjana, teriak Suwita. Pedang peraknya menyambar ganas ke arah si baju merah. Yang diserang menyambuti dengan suara tertawa mengikik. Perempuan tak tahu diri, maki si baju merah seraya mengelak ke samping dan berseru pada kawannya, Kala Biru, cepat selesaikan perempuan tolol ini. Gadis muka tengkorak yang berpakaian biru melompat ke muka menghadang Suwita. Namun dari belakang istri Dewa Pedang melompat pula seorang menghadapi Kala Biru. Orang itu bukan lain daripada Indrajaya, putra tertua Dewa Pedang. Aku lawanmu, gadis muka setan hati iblis, bentak Indrajaya. Bola mata Kala Biru berputar dan berkilat melihat kegagahan paras pemuda yang berdiri di hadapannya. Diam-diam hatinya tertarik. Kala Merah, yaitu gadis muka tengkorak yang berpakaian merah, mengetahui hal ini dan cepat membentak. Kala Biru, lekas laksanakan apa yang aku bilang. Pemuda itu harus mampus dalam 1 jurus. Dalam malang melintang di dunia persilatan guna mencapai rencana yang ditugaskan gurunya, yaitu hendak mendirikan Partai Lembah Tengkorak, maka Kala Merah yang memang lebih tinggi setingkat ilmunya dari 3 kawan-kawannya yang lain
bertindak sebagai pimpinan. Kalabiru mengeluh dalam hati. Hatinya iba juga melihat pemuda segagah Indrajaya harus menemui kematian di tangannya. Tapi bila dia ingat bentakan Kala Merah serta ingat pesan orang yang tidak sudi memasuki partainya atau coba membangkang, maka rasa iba itu dengan serta-merta menjadi lenyap. Dengan memekik keras, Kalabiru menyerang Indrajaya. Si pemuda kiblatkan pedangnya menyambuti serangan itu. Tapi Kalabiru bukanlah tandingan Indrajaya. Sebelumnya sudah disaksikan oleh semua mata bagaimana Kala Merah yang ilmunya satu tingkat saja lebih tinggi berhasil merubuhkan si Cawatila serta Brahmana Wingajara dalam satu jurus. Maka dapatlah diramalkan bahwa Indrajaya betul-betul akan menemui ajalnya dalam satu jurus pula. Demikianlah, meski dalam setengahan jurus pertama itu Indrajaya dapat mengurung serta menekan lawan dengan permainan pedangnya yang cepat dan hebat. Namun ketika Kalabiru mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas dan memukulnya ke depan, ketika Kala Hijau menghambur ke arah kepala pemuda itu, maka Indrajaya menjadi gugup. Dalam kegugupannya ini dicobanya merambas 3 ekor kalajengking yang menyerangnya dengan tebasan pedang. Namun terlambat sudah 2 ekor kala hijau menancap di keningnya. Yang ketiga di pipi kiri, Indrajaya meraung keras. Tubuhnya rebah ke lantai papan. Sebelum meregang, nyawanya pemuda ini masih sanggup lemparkan pedang ke arah Kalabiru, tapi dengan satu lambaian tangan kiri saja, maka pedang itu pun mental. Dendam kesumat yang bergejolak serta amarah murka yang membakar hati akibat kematian putranya Jayengrana belum lagi putus. Kini putranya yang tertua menemui ajalnya pula dengan cara yang mengenaskan begitu rupa. Maka kalaplah Dewa Pedang. Sret, ketua partai Telagawangi itu mencabut pedangnya. Sinar putih pedang bertabur menyilaukan mata. Jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Kalabiru, bentak Dewa Pedang. Di belakang Dewa Pedang, Suwita, Brajasastra, dan pengurus partai Kelabang Songo melompat ke muka. Tanpa banyak cerita, mereka segera menerjang 3 gadis muka tengkorak lainnya, yaitu Kala Merah, Kala Putih, dan Kala Hitam. Maka terjadilah pertempuran yang seru di atas panggung. Namun keseruan itu tidak berjalan lama, segera digantikan dengan kengerian. 3 larik sinar hijau melesat, maka terdengarlah jeritan maut Suwita, Indrajaya, serta Brajasastra. Ketiga orang ini terkapar di lantai panggung, masing-masing kepala mereka ditancapi kala hijau beracun. Dewa Pedang yang saat itu dengan ilmu pedang serta jurus-jurus yang lihai mematikan dan tengah mendesak hebat Kalabiru dalam permuraan jurus kedua, melihat kematian istri serta putra bungsu yang paling disayanginya menjadi kalap luar biasa. Kekalapan ini membuat dia lupa diri dan mengamuk membabi buta. Pedangnya berkiblat ganas kian kemari, tapi tanpa perhitungan sama sekali. Ketika taburan sinar hijau dan 3 ekor kelabang hijau beracun menderu ke arahnya, hanya satu saja dari binatang El Maut itu yang sanggup dielakkannya. 2 ekor lainnya menyambar dan menancapi di kepalanya. Ketua Partai Telagawangi terhuyung-huyung, matanya mendelik menahan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba dia meraung dan menyerbu ke muka. Pedangnya berkelebat. Serangannya yang tiba-tiba sungguh tidak diduga oleh Kalabiru. Gadis muka tengkorak ini melompat dengan cepat, namun tak urung bajunya kena juga sambaran sehingga robek. "Setan alas!" rutuk Kalabiru.
Pada saat tubuh Dewa Pedang meliuk dalam meregang nyawa, Kala Biru hantamkan tendangannya ke perut Dewa Pedang. Tak ampun lagi, ketua partai yang belum lagi 1 hari didirikan itu mencelat mental masuk ke dalam telaga. Pengurus partai Telaga Wangi daerah utara berseru memerintah pada 2 anggota partai, "Lekas ambil jenazah ketua dan selamatkan ke hutan." 2 anggota partai segera hendak melompat ke dalam telaga, tapi terhalang oleh bentakan Kala Merah. Siapa yang berani bergerak akan mampus. Pengurus partai tadi, yaitu Jambak Rogo, melompat ke hadapan Kala Merah. "Kekejamanmu melewati takaran manusia iblis. Ku pasrahkan selembar nyawaku untuk mencincang kau." Habis berkata begitu, Jambak Rogo lancarkan serangan pedang. 2 tendangan serta 1 jotosan. Kehebatan serangan ini tak bisa dianggap remeh, namun justru Kala Merah tidak pandang sebelah mata. Sekali tangan kanannya bergerak, sekali larikan sinar hijau melesat, maka terdengarlah jeritan Jambak Rogo, nyawanya putus. 3 pengurus partai, yaitu yang tadi sudah sama-sama kena terpukul pingsan oleh si Cawat Gila dan Nenek Kelawang Merah, dan saat itu masih berada dalam keadaan terluka, tiada ambil peduli lagi keadaan diri masing-masing. Ketiganya menyerbu ke muka Kelabang Songo berseru, "Seluruh anggota partai lekas bentuk barisan Telaga Maut." Mendengar ini, anggota partai Telaga Wangi yang memang sudah sejak tadi menahan kegeramannya dan ingin lekas-lekas turun tangan, segera bergerak membentuk barisan yang dinamakan Telaga Maut. Barisan ini berbentuk lingkaran dan terdiri dari 5 lapis. Karena partai Telaga Wangi belum lagi dikenal, maka semua yang hadir di situ tak mengetahui sampai di mana kehebatan barisan Telaga Maut itu. Di samping itu, sebagian besar dari para tamu tidak lagi memperdulikan apa yang terjadi dan bakal terjadi di atas panggung. Dalam kekacau balauan di atas panggung itu, mereka mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Namun begitu mereka berdiri dan bergerak, terdengarlah bentakan Kala Hitam. "Berani meninggalkan tempat ini, berani mampus." Orang-orang yang hendak berlalu itu tertegun seketika, tapi sekelompok diantaranya tiba-tiba berhamburan dan kabur. Kala Hitam dan Kala Merah yang berada di ujung panggung dan paling dekat dengan orang-orang itu membentak nyaring. "Mampuslah!" teriak mereka. 2 gelombang sinar hijau menyambar, maka terdengarlah pekik-pekik maut. Keseluruhan kelompok hendak melarikan diri itu terkapar di tanah. Tak satu pun yang hidup. Yang menyaksikan berdiri dengan lutut gontai. "Siapa yang mau kabur lagi, silahkan!" berseru Kala Merah. Tak ada yang berani bergerak, namun ini bukan berarti bahwa semua tamu yang hadir itu merasa jerih terhadap Kala Merah dan kawan-kawannya. Beberapa tokoh sengaja menahan kegeraman mereka sampai saat di mana mereka merasa tepat untuk maju. Tiba-tiba di atas panggung terdengar teriakan-teriakan keras. Ternyata barisan Telaga Maut sudah mulai bergerak. Lingkaran sinar putih kelihatan bergulung-gulung mengurung keempat gadis bermuka tengkorak itu dengan sangat dahsyatnya. Keempatnya mula-mula sama menganggap remeh barisan itu. Sekali mereka menggerakkan tangan, maka mampuslah semua pengurung itu, pikir mereka. Namun ketika mereka terdesak hebat dan hendak melancarkan serangan Kala Hijau, segera mereka ketahui bahwa dikurung demikian rupa tak mungkin bagi mereka untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke muka. Keempatnya kaget dan hanya ketinggian ilmu mengentengi tubuh mereka sajalah yang dapat menyelamatkan mereka dari arus pedang yang dahsyat laksana gelombang melanda karang itu. Meskipun dapat bertahan, namun lama-lama keempatnya merasa khawatir juga. Keempatnya diam-diam mencari siasat
Dan begitu mereka berhasil mengetahui kelemahan barisan Telaga Maut, maka dengan cepat keempatnya melancarkan serangan terpusat pada 2 orang anggota barisan. 2 pekikan terdengar merobek langit. 2 sosok tubuh anggota barisan Telaga Maut mencelat ke udara, jatuh di tanah tanpa nyawa. Dengan demikian maka bobolah kehebatan barisan yang sangat diandalkan oleh partai Telaga Wangi itu. Sekelompok demi sekelompok mereka terguling tanpa nyawa pada saat Kala Merah dan kawan-kawannya terkurung rapat oleh barisan Telaga Maut. Maka sebagian besar dari para tamu yang merasa tidak aman dan tak punya harapan bila melakukan perlawanan terhadap Kala Merah serta kawan-kawannya segera meninggalkan tempat itu. Namun tokoh-tokoh utama lainnya tetap duduk di tempat mereka, terutama tokoh-tokoh silat kalangan putih yang bersahabat baik dengan Dewa Pedang almarhum. Kini di atas panggung kelihatan pemandangan yang betul-betul mengerikan. Puluhan tubuh manusia terkapar tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ada yang robek perutnya, atau melesak dadanya. Tapi yang paling banyak ialah yang mati akibat kala hijau beracun yang dilepaskan oleh keempat gadis bermuka tengkorak yang haus jiwa manusia itu. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.